Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Padilla dengan NIM 123705576 dari kelas B Teknik Informatika semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba penerapan teknik SEO atau Search Engine Optimization pada HTML. Seperti yang kita tahu, HTML ini merupakan tipe dokumen atau yang berisi tag-tag untuk membangun sebuah website ya, kayak gitu ya. Oke, jadi website itu terbentuknya dari HTML ya. Untuk SEO sendiri itu tekniknya ada dua, yaitu on page dan off page. Kalau on page itu bisa kita lakukan tekniknya untuk halaman web kita sendiri. Kalau misalnya off page itu apa yang orang lain lakukan gitu terhadap halaman web kita, bisa dengan mempromosikan halaman web kita gitu ya, contohnya. Oke, untuk on page ini saya sudah merangkumnya sini ya. Jadi ada aturan-aturan tersendiri untuk on page pada suatu website gitu. Di sini kasusnya itu kita menggunakan WordPress untuk domain dan hostingnya, karena ya WordPress ini lengkap banget ya. Selain kita bisa bikin artikelnya doang gitu, tapi kita juga bisa langsung menghosting artikel yang kita buat gitu, kayak gitu, atau mempublish gitu ya, mungkin disebutnya kalau di WordPress. Oke, domainnya juga bisa langsung didapat dari WordPressnya sendiri. Oke, kayak gitu. Nah, untuk di WordPress ini ada beberapa settingan website yang bisa diperhatikan gitu. Untuk pluginnya, kalau di WordPress ada yang namanya Yoast SEO, jadi kita bisa langsung ngeinstalnya. Lalu untuk setting permalingnya itu bentuknya tuh harus seperti ini, mungkin agar lebih simpel dan juga dapat dengan mudah diakses gitu ya. Dan tentu saja harus website kita itu harus sudah mendapatkan sertifikat SSL-nya ya. Oke, di sini bentuknya juga bakalan jadi HTTPS. Nah, untuk URL-nya itu kayak gini, xyz.com, dan langsung contoh tulisan kayak gitu. Nah, untuk SEO ini apa saja sih yang bisa di SEO-in gitu? Yang pertama itu ada homepage-nya dan juga artikelnya atau posan kita kalau di WordPress. Nah, untuk homepage ini aturannya itu untuk penulisan judul ini harus kurang dari 50 karakter, dan untuk slogan atau apa disebut tag title mungkin ya, itu harus kurang dari 150 karakter kayak gitu. Nah, untuk artikel ini mungkin agak sedikit lebih banyak daripada homepage aturannya. Yang pertama itu konten yang kita buat itu harus asli, tanpa adanya copy paste dari karya orang lain gitu ya. Dan isi artikelnya ini juga harus direkomendasikan sih harus panjang dan juga berkualitas gitu ya. Lalu judulnya ini juga harus menarik, dan di dalamnya itu mengandung kata kunci target. Misal kata kuncinya itu kita tempat wisata di Bandung gitu ya, tempat wisata terbaik di Bandung kayak gitu. Ini yang akan ditulis di judul. Lalu di paragraf pertama itu juga harus mengandung kata kunci target. Kayak di paragraf pertama tuh berikut daftar tempat wisata terbaik di Bandung yang dapat bla 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 kayak gitu-gitu. Terus pada artikel kita juga harus adanya H2 dan H3. Jadi H2 ini merupakan subjudul dari judulnya, lalu H3 ini subjudul sub dari subjudulnya, atau mungkin kita sebut dengan poin-poin. Terus selanjutnya itu URL dari artikel kita ini tentunya ya mengandung kata kunci target juga ya. Lalu deskripsi meta itu deskripsi yang kita lihat di sebelum kita ngeklik. Jadi di pencarian Google itu nanti bakalan ada kayak judul, URL, dan kayak gini. Sebentar. Makanan tempat wisata terbaik di Bandung. Nah, ini kan kayak gini ya. Jadi ini
bakalan ada kayak gini tuh deskripsi metanya ya. Nah, ini juga deskripsi meta juga harus mengandung kata kunci targetnya. Dan terakhir itu tambahkan gambar yang menarik. Kayak gitu. Selanjutnya bisa langsung dipublish aja. Nah, untuk teknik SEO yang kedua yaitu yang off page, itu kita bisa caranya itu menggunakan dengan ini. Jadi pada sebuah artikel itu bakalan ada satu URL yang kita akan bantu gitu. Yang kita akan bantu untuk meng-up kayak gitu ya. Nah, di sini juga saya membuat artikel ini satu, dan saya juga membantu teman saya untuk meng-SEO-kan, yaitu ini ya, yang sertakan doa dalam proses yang ini. Jadi diharapkan nantinya pengunjung-pengunjung saya yang mengunjungi artikel ini itu dapat mengakses artikel teman saya juga yang sertakan doa dalam proses kayak gitu. Oh ya, tambahan juga untuk on page ini bisa dioptimisasikan lagi ya untuk bagian UX-nya. Jadi bagian-bagian ini tuh bisa membantu untuk keberhasilannya SEO gitu, kayak gitu. Kita bisa meningkatkan user experience-nya, bounce rate, dan juga dwell time. Bounce rate ini apa ya disebutnya? Persentasi orang-orang yang meninggalkan artikel kita ketika sudah mengaksesnya gitu. Lalu dwell time ini adalah apa ya? Kita coba lihat dulu dwell time. Nah, jadi dwell time ini seberapa lama sih audiens dapat mengakses atau membaca website kita gitu ya, membaca artikel kita kayak gitu. Search intent itu apa ya, lebih ke audiens tuh cari kata kunci kita nggak sih kayak gitu ya. Kita coba lihat deh, takut salah ya. Search intent. Aduh. Nah, itu istilah yang digunakan untuk menjelaskan tujuan dari pencarian online kayak gitu. Lalu page loading speed itu kecepatan loading halamannya, dan juga CTR atau click through rate ini adalah seberapa banyak pengunjung kita mengeklik iklan yang ada pada kita. Jadi kalau misalnya banyak yang ngeklik iklan di page kita itu ya berarti semakin bagus gitu. Ternyata ini iklan di sini itu berhasil gitu. Iklan dipasang di website kita ini berhasil gitu, di artikel kita. Kayak gitu. So in the grand scheme of things, on page SEO isn't just a checklist. It's your secret weapon for standing out and making both algorithms and people say, "Yep, this is the one." Jadi on page SEO ini bukan hanya checklist ya, tapi juga ini merupakan senjata kita untuk membuat algoritma dan orang-orang tuh berpikir, nah ini yang aku cari kayak gitu, ini nih kayak gitu ya. Oke, mungkin sekian penjelasan mengenai penerapan juga di sini mengenai SEO. Selebihnya mohon maaf bila terdapat kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.